Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Khadhi talabah arsyadani wa arsyadakum ta'ala nafatih wa nabda' darsana bil basmalah. Nahtu wa nastamir wa naqra' kitab Matan Abi Syuja'. Nahtul an ila faslun fil khiyar. Wa al muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fil khiyar. Fasal menjelaskan tentang khiyar. Setelah sebelumnya membahas tentang jual beli dan riba, sekarang masuk pembahasan tentang khiyar. Apa sih khiyar itu? Khiyar itu pilihan antara melanjutkan atau menggagalkan akad transaksi, meneruskan atau tidak jadi melangsungkan transaksi. Tolong ada yang menghapus. Dilanjutkan atau diselesaikan, tidak jadi bertransaksi, itu namanya khiyar. Dalam mazhab Syafi'i khiyar ada 3. Khiyar majlis, khiyar syarat, sama khiyar aib atau khiyar cacat. Kita baca wal mutabayyi'ani bil khiyar. 2 orang yang melakukan transaksi jual beli boleh melakukan khiyar atau mendapatkan hak khiyar. Di sini maksudnya adalah khiyar majlis. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Belum berpisah badannya dari majelis akad atau belum deal. Maka masih ada pilihan untuk meneruskan transaksi atau enggak jadi transaksinya. Walahuma, keduanya atau salah satu keduanya memiliki hak ayyashtaritul khiyar, untuk mensyaratkan khiyar. Ini jenis khiyar yang kedua, yaitu khiyar syarat. Mensyaratkan khiyar ila salasati ayyamin, sampai 3 hari. Sampai 3 hari maksimal 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi transaksi kemudian minta tempo 3 hari untuk hak khiyar, Wa idza wujida bil mabi'i aibun, apabila didapati pada mabi' itu komoditi. Komoditi itu barang yang ditransaksikan. HP misalkan. Aibun, ada aibnya, ada cacatnya. Falil mushtari, maka pembeli berhak radduhu, untuk mengembalikan barang tersebut. Alal faur, segera, begitu ketahuan cacatnya. Kalau ditunda, maka hangus hak khiyar untuk mengembalikan barang tersebut. Ini mengisyaratkan pada khiyar jenis yang ketiga, yaitu khiyar aib. Jadi kalau ternyata didapati ada cacat, ada aib, maka boleh dikembalikan. Wala yajuzu, tidak diperbolehkan bai'us samarati mutlaqon, menjual buah-buahan secara mutlak, illa, kecuali ba'da buduwi solahiha, setelah tampak kelayakannya, setelah tampak matang.
jual rambutan tapi masih hijau, atau bahkan masih kembang, itu tidak boleh. Menjual padi padahal belum tampak padinya, itu tidak boleh. Menjual pisang tapi belum tampak ininya, kematangannya, maka tidak boleh. Nah, matang tidak matang itu standarnya dikembalikan pada satu warna. Kalau buahnya memang bisa dideteksi kematangannya berdasarkan warna. Seperti misalkan umumnya rambutan kan dilihat dari warnanya, ya kan? Kecuali mungkin beberapa jenis seperti rambutan kelengkeng. Enggak tahu saya rambutan tapi kok kelengkeng. Tapi kan namanya rambutan kelengkeng kan? Itu kan hijau, tapi ketika dibuka ngelotok manis, ya kan? Rambutan kelengkeng itu. Tapi kan umumnya rambutan itu ya dilihat dari warnanya, ya kan? Atau dilihat dari empuk kerasnya. Seperti misalkan mangga gadung. Mangga gadung itu kan biasanya kulitnya masih hijau, ya kan? Terdeteksi sudah matang atau belum kan kadang dengan sudah empuk atau masih keras, ya kan gitu. Atau dengan rasa, juga bisa. Itu standar matang atau tidak matangnya. Kalau matang tapi sebagian juga tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau sama sekali belum tampak kematangannya, maka tidak boleh. Wala bai'u, tidak juga diperbolehkan menjual ma fihir riba, barang yang ada riba di dalamnya, bijinsihi, dengan yang sejenis dengannya. Kurma dengan kurma misalkan. Rotban, dalam kondisi rotban itu kering atau basah? Rutop itu kurma basah apa kurma kering? Basah ya. Illal laban, kecuali susu. Susu di sini mencakup juga jami'ul ma'iat, semua benda-benda cair. Jadi kurma kering dengan kurma basah tidak boleh. Ya kecuali disamakan sama ininya, takaran dan timbangannya. Ini kaitannya dengan khiyar, jual beli buah sama benda atau makanan ya yang ada unsur riba di dalamnya. Kemudian sebelum masuk ke bab salam, kemarin ada soal dari siapa? Dimas ya. Boleh enggak kita menukar kelinci dengan kambing misalkan? Boleh. Kalau hewannya masih hidup, sama-sama hidup, maka enggak masalah. Kambing tukar sapi tukar kerbau, enggak masalah. Diperbolehkan kalau masih sama-sama hidup. Yang enggak boleh itu kalau salah satunya sudah disembelih berubah wujud menjadi daging. Nah, daging ditukar dengan hewan enggak boleh. Mutlakon, secara mutlak. Terkait dengan khiyar sama jual beli buah, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Tafadhol kalau ada. Ya. Kalau seumpama saya punya buah pohon, ya, belum matang lah. Tiba-tiba ada yang nawar, ini tak belinya segini. Tidak boleh. Nggak usah dijual. Ya. Kecuali sifatnya belum transaksi, hanya janji. Jadi ada namanya al-bai', ada namanya al-wa'du bil bai'. Menjanjikan untuk transaksi. Kita iki gedangmu bakal wah apik ya. Engko nek wis wah tak tumbase ya. Apa maksudnya? Nanti tak beli ya ini ya. Itu enggak masalah. Ini nanti kalau sudah aku yang beli ya, itu enggak masalah. Karena belum transaksi. Transaksinya nanti ketika sudah ada buahnya, sudah kelihatan. Wah, jebule kuntet-kuntet misalkan pisangnya. Biasanya panjang-panjang gede-gede, ternyata pas tahun itu dilalah kok kuntet-kuntet. Nah, ketika sudah ada buahnya baru ditransaksikan. Allah alam. Ada lagi?
Ya. Biasanya kalau pisang kita jualnya pas mentah ya. Kadang tapi itu beberapa hari harus matang. Boleh menjual buah dalam kondisi mentah. Yang penting tidak mendatangkan madharat atau bisa langsung dimanfaatkan. Bisa langsung dimanfaatkan. Seperti itu. Kalau di sini catatan saya kemarin ketika ikut daurah dengan Ustadzuna Khairud Da'i itu, jual beli buah yang masih hijau-hijau itu haram kecuali beli langsung dipanen. Beli langsung dipanen, atau kalau memang dijualnya dalam kondisi mentah dan lumrahnya seperti itu berarti tidak masalah. Hasil panen bisa dimanfaatkan, tidak mendatangkan madharat kepada pembeli, kan gitu. Seperti misalkan nangka itu kan juga dijual dalam kondisi mentah, ya tentunya langsung dimanfaatkan kan, dibuat sayur kan gitu. Kalau pisang belum kelihatan matangnya, tapi kan kelihatan udah layak. Nah, tinggal diimbu kalau bahasanya kan, ya, itu tidak masalah. Allah alam. Yang dimaksud di sini tuh belum nongol buahnya, belum nongol, belum tampak. Ada lagi? Satu lagi kalau ada, sebelum masuk ke bab berikutnya. Maafi? Kalau maafi, faslun fis salam. Salam itu apa? Salam adalah bai'u syai'in mausufin fid dhimmah. Menjual sesuatu yang kriterianya itu masih jadi tanggungan. Barangnya belum ada. Kalau bahasa kita ya pesen. Salam itu pesen. Pesen tapi dalam arti pesen yang tanpa proses membuat. Itu salam. Wa yasihhus salamu halan wa muajjalan. Sah melakukan akad salam baik halan secara kontan wa muajjalan atau secara ditunda temponya, waktu takobutnya. Fima takamala fihi khamsu syara'ita, selama terpenuhi di dalamnya 5 syarat. Di salam itu bahasa simpelnya apa? Pengajuan uang, penangguhan barang. Jadi uangnya dulu, barangnya nanti. Itu namanya salam. Paham ya? Uangnya dulu, barangnya nanti. Itu salam. Yang pertama syaratnya ayyakuna madbuton bisifati. Hendaknya objek transaksinya itu madbuton, diikat atau diberi ciri-ciri dengan sifat. Yang dikehendaki itu barangnya apa, jenisnya, macamnya apa, bagaimana. Yang kedua, wa ayyakuna jinsan lam yakhtalit bi ghairihi. Hendaknya berupa satu jenis yang tidak bercampur dengan selainnya. Kayak parfum, itu kan dia tidak murni, ada campurannya. Hand body, mie ayam, bakso, itu masuknya nanti bukan salam. Lebih mudah kita masukkan ke jenis jual beli yang kedua. Kemarin jual beli kan ada 3 macam, kan? Jual beli barang yang ada di depan kita, disaksikan kan, musyahad. Yang kedua, membeli sesuatu yang tidak ada di hadapan tapi sudah ada ciri-cirinya, sifatnya, kan gitu kan. Bakso tetelan, ada gambarnya, oh berarti seperti itu bakso tetelan, ya kan? Cuma kurang pasnya biasanya tuh kita pesen makan habis baru nanya harga, ya kan? Harusnya kan kita udah tahu harganya dulu baru pesen, ya kan? Kita seringnya kan tidak makan dulu selesai berapa kan gitu kan, ya kan? Nah kalau seperti itu ya nanti penjualnya bilang berapapun kita harus siap bayar. Dia bilang 1 juta ya kita bayar 1 juta. Walam tadkhulhun naru li ihalatihi. Tidak diproses dengan api. Simpelnya gitu. Kayak roti itu enggak bisa salam.
atau berarti ya barang-barang yang lain yang dia diprosesnya menggunakan api atau dimasak. Wa alla yakuna muayyanan, tidak berupa sesuatu yang sudah spesifik. Wala min muayyanin, dan tidak juga berupa sesuatu yang sudah ditentukan. Summa kemudian li sihhatis salami fihi thamaniyatu syurutin. Keabsahan salam itu dipengaruhi oleh 8 syarat. Ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi, disebutkan atau disebutkan kriterianya setelah disebut jenis dan macamnya. Bisifatil lati yakhtalifu biha tsaman, dengan sifat-sifat yang berbeda dengan tsaman. Tsaman di sini berarti sesuatu yang dijadikan sebagai harga. Wa ayyadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu, menyebutkan kadar yang meniadakan atau menghilangkan jahalah dari barang yang disalamkan. HP-nya Xiaomi, tipenya ini, RAM-nya sekian, ROM-nya sekian, kameranya sekian megapiksel. Berarti sudah yanfil jahalah, sudah jelas mereknya apa, jenisnya apa, RAM-nya berapa, dan lain sebagainya. Wa in kana muajjalan, kalau ditangguhkan barangnya, dzakara waqta mahillihi, maka disebutkan kapan, di mana nanti serah terimanya. Wa ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib, barangnya sudah ada ketika istihqaq. Istihqaq itu serah terima kepemilikan, hak milik, hak kepemilikan. Fil ghalib secara umum, secara umum. Misalkan pesen sesuatu yang secara umum di musim kemarau itu tidak ada, tapi mintanya di musim kemarau, nah, itu tidak bisa. Wa ayyadhkura maudhi'a qabdihi, disebutkan lokasi serah terimanya. Wa ayyakuna tsamanu ma'luman, harganya dari awal sudah diketahui. Wa ayyataqabadha qabla tafarruq, sudah takobut sebelum keduanya berpisah. Jadi orang pesen itu kalau pakai akad salam harus sudah lunas. Paham ya? Harus sudah lunas. Kenapa harus sudah lunas? Kalau dia belum lunas, maka sama dengan bai'ud dain biddain. Yang satu ngutang, yang satu juga ngutang. Paham maksudnya? Satu belum bayar, ya kan? Dia berjanji akan bayar, satu belum ngasih barang, dia janji akan ngasih barang. Padahal sudah ada transaksi. Itu namanya bai'ud dain biddain, dan itu tidak boleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Wa ayyakuna aqdus salamina jizan la yadkhuluhu khiyarus syarti. Hendaknya akadnya itu najis. Najis itu ya seketika itu langsung serah terima, tidak ada khiyar syarat di dalamnya. Jadi surahnya kalau hari ini akad salam itu sulit untuk diterapkan. Lebih mudahnya pakai akad jual beli jenis yang kedua, bai'u syai'in, apa kemarin itu, mausufin fi dhimmah. Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, sudah disebutkan kriterianya tapi masih dijanjikan. Itu lebih mudah dibanding menggunakan akad salam. Terkait dengan salam sepertinya ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan salam, pesan ini. Mafi? Kalau mafi kita lanjut ke rohan. Faslun fir rohni.
Pasal menjelaskan tentang rohen. Apa itu rohen? Gadai. Rohen itu gadai. Aktun yatadammanu ja'la 'ainin maliyatin wasiqatin bidainin yastawfa minha inda ta'adzuril wafa. Nah, kan kadang kan orang itu utang. Misalkan Dimas Hanif 5 juta. Dimas minjam uang kepada Hanif sejumlah 5 juta. Ini berarti Dimas yang berhutang, ini yang menghutangi, ini hutangnya. Ini hutang. Hanif minta kepada Dimas untuk memberi jaminan, atau Dimas ingin memberikan sesuatu kepada Hanif sebagai jaminan hutangnya. Maka Dimas katakanlah memberikan kepada Hanif 5 juta itu berarti apa ya? Motor apa 5 juta itu? Supra. Dimas memberikan Supra kepada Hanif sebagai gadai atau jaminan. Nah, transaksi Dimas dengan Hanif minjam uang 5 juta namanya qarat, utang piutang. Ketika Dimas ngasih Supra kepada Hanif sebagai jaminan dari hutangnya namanya rohen, gadai. Jadi gadai itu sudah ada hutang dulu, bukan sih ngasih uang terus dikasih utang. Paham? Paham nggak? Sudah ada hutang baru ada gadai. Dong nggak nih? Dong ya? Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Semua yang boleh ditransaksi jual belikan boleh digadaikan. Artinya apa? Barang yang digadaikan ini syaratnya sama seperti di depan. Barang-barang yang boleh ditransaksi jual belikan, suci, tidak najis, bisa dimanfaatkan. Paham ya? Jadi tidak boleh jaminan gadainya adalah telepon 1 kandang, walaupun nilainya mungkin sekian, kan nggak bisa. Karena dia najis. Fit duyuni, kalimatnya di sini fit duyuni, untuk menanggung hutang. Sebenarnya duyun itu lebih sempit dibanding qarat, dan harusnya tidak hanya duyun. Kalau duyun itu utang dalam bentuk uang. Kalau qarat belum tentu uang. Kalau qarat belum tentu uang. Idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Maksudnya istaqarra thubutuha fid dhimmah itu hutangnya betul-betul sudah ada. Hutangnya betul-betul sudah ada. Supra ini disebut dengan marhun bih, barang yang digadaikan. Dimas namanya rohin, orang yang menggadaikan. Hanif disebut dengan murtahin, orang yang menerima gadai, orang yang menerima gadai. Ada rohin, ada murtahin, ada marhun bih. Walirrohini berarti siapa?
Dimas, ar-ruju'u fihi, boleh menarik akad gadainya. Malam yaqbidhul murtahin, selama belum diterima oleh murtahin siapa? Hanif. Selama belum diterima oleh Hanif. Kenapa? Karena rohin ini akadnya akad tabarruk. Jadi niatnya Dimas, kalau nanti saya tidak mampu ngelunasi hutang saya, maka supranya dijual untuk melunasi hutang. Nah, tinggal laku berapa. Kalau lakunya kurang, ya berarti nanti Dimas tombok. Kalau lakunya lebih dari hutang, ya berarti nanti Hanif mengembalikan sisa atau lebihan dari jumlah hutangnya. Paham ya? Wala yatmanul murtahin. Dalam contoh ini berarti Hanif tidak menanggung almarhun. Oh, salah ini berarti. Supranya ini bukan marhun bih, tapi marhun. Marhun bih itu utangnya. Walayat manul murtahinu, Hanif tidak menanggung almarhun supra illa bita'adi, kecuali kalau Hanif memperlakukan si supra di luar batas kewajaran. Supra normalnya dipakai untuk membawa beban, misalkan rumput ya sak bendel, ternyata dipakai sampai 5 bendel, atau normalnya 1 sak gabah dipakai tumpuk sampai 4, ternyata malah skoknya sempal. Nah, misalkan gitu. Maka kalau bita'adi Hanif menanggung, tapi kalau tidak bita'adi dipakai normal kan, maka tidak masalah. Wa idza qabada, apabila telah menerima, yang dimaksud di sini menerima siapa? Murtahin, Hanif, ba'dul haqqi, sebagian haknya. Tanggungannya Dimas berapa? 5. Baru diserahkan kepada Hanif 2 juta. Ini namanya ba'dul haqqi, baru sebagian. Wa idza qabada al murtahin ba'dul haqqi lam yakhruj syai'un minar rohni, maka rohnya tidak keluar sama sekali hatta yaqdiya jami'ahu, sampai Dimas melunasi seluruh hutangnya. Kalau sudah lunas 5 juta, baru nanti supranya dikembalikan. Perawatan supranya gimana, Zat? Ganti oli, servis dan sebagainya, itu tanggungannya Dimas. Itu tanggungannya si Dimas. Ini akad rohen gadai. Allahu a'lam bishawab. Ada soal kaitannya dengan rohen ya? Untuk kayak sistem pegadaian itu gimana? Kayaknya kan pernah nemenin teman-teman sejarah gitu. Kayaknya kayak beda Memang beda. Karena dalam fikih yang namanya gadai itu harus sudah ada utang, bukan sih untuk ngambil utang. Allah alam. Setahu saya seperti itu. Yang lebih parah lagi biasanya itu gini, nyekelake. Tahu nyekelake enggak? Orang Jawa ngerti mesti. Nyekelake itu gini. Motorku tak cekelke kamu ya, tapi pinjemin 5 juta. Ini motor kamu pegang, tapi saya utangi 5 juta. Nanti kalau saya bisa bayar 5 juta ya motornya balik. Kalau enggak ya sudah 16. Itu nyekel lagi. Allah alam. Kalau yang saya pahami dari kitab sih, sistem yang digunakan berarti ya tidak sesuai dengan fikih.
Nah, ya apalagi ada jasanya. Apalagi ada jasanya. Agak rawan memang kalau akad-akad menggunakan di atas namakan akad gadai. Allah alam. Ada lagi? Ya. Biasanya kalau di gajian itu kita mau beli motor atau apa aset-aset itu kan ada lebih murah. Itu boleh halal. Mau beli aset lebih murah. Kan ada yang di gajian terus si gajian kita nggak bisa lunasin gitu. Terus disita sama pegadaian, terus dijual. Kita membeli barang yang sitaan gadaian gitu kan. Allah alam ya. Kalau yang saya pahami sih selama barang itu sudah sah miliknya gadaian, ya kita mau beli ya enggak masalah. Allah alam. Kecuali kalau yang kita beli itu masih miliknya orang, kan gitu. Dan memang kalau ada orang yang tidak mampu untuk melunasi gitu kan, harusnya barang gadai itu kan dijual sesuai dengan harga normal, tidak dijual dengan harga murah-murah, kan gitu. Kadang itu dilelang, tapi lelangnya menggunakan harga yang tidak normal. Allah alam, setahu saya seperti itu. Ada lagi? Kalau misalnya nggak mampu jadinya jadi akan jual beli, jangan dia nggak mampu apa lunasin gadainya tadi. Terus akhirnya motornya dibeli sama si sama Hanif gitu. Motornya dibeli sama Hanif gitu. Menggunakan hutangnya. Jadi akan jual beli. Nggak ada yang. Allah alam, saya tidak tahu kalau seperti itu. Ada lagi? Ya. Supranya boleh dipakai juga. Boleh. Boleh dipakai sama Hanif. Yang penting digunakannya dalam porsi wajar. Dalam porsi wajar, atau nanti tinggal disepakati saja dengan Dimas. Yang itu. Yang penting tidak disyaratkan di awal. Kamu tak utangi 5 juta tapi supramu tak pakai. Itu enggak boleh, namanya qardun jarra manfaatan. Pinjaman yang ada manfaatnya, itu enggak boleh. Apa maksudnya kan? Maksudnya enggak? Seperti yang kemarin itu loh. Pinjam motor ya enggak apa-apa, tapi nanti belikan es krim. Tapi nanti belikan ini. Belikan bukan dalam arti kita nitip, tapi belikan ya, kamu pakai motorku ya nanti kamu harus belikan saya mie ayam. Itu enggak boleh. Apa maksudnya ya? Kecuali kalau diakadkan sewa, ya biaya sewa motor saya 1 bungkus mie ayam. Makanya sebenarnya pinjam motor itu ya sudah maklum lah harusnya, nggak usah disyaratkan di sini bensin apa ya, yang minjem harusnya sudah sadar diri lah. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tambah 1. Kita tambah 1 fil hajri. Faslun fil hajri. Hajar di sini maksudnya adalah blokir. Diblokir atau dibekukan. Dibekukan hak tasarrufnya, hak tasarruf maliyahnya. Tidak boleh lagi melakukan transaksi keuangan atau yang di situ ada nilai hartanya. Wal hajru ala sittatin. Pemblokiran itu dilakukan kepada 6 orang atau 6 golongan. Yang pertama as-sobiyu, anak kecil. Meskipun sudah mumayyiz sampai nanti dia balik. Wal majnunu, orang gila.
transaksinya orang gila tidak sah. Wasafihu al-mubadziru limalihi. Safih itu kan apa ya? Kalau sufaha itu kan apa? Artinya sakulu sufaha. Orang-orang bodoh ya. Tapi safi di sini maksudnya adalah orang yang menyia-nyiakan hartanya. Jadi dia punya banyak harta, tapi ketika dia megang harta, maka hartanya dia gunakan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada kerugian yang besar. Artinya dalam muamalah itu dia belum dolor, belum paham. Nah, tentunya di sini pemblokirannya dilakukan oleh pengadilan. Kalau tidak ada pemblokiran dari pengadilan ya berarti tidak berlaku hajarnya. Wal muflis sama, ini juga pemblokirannya dari pengadilan nanti. Muflis mana muflis? Bangkrut. Alladzi irtakabat huduyun, yang dikalahkan oleh hutangnya. Hutangnya numpuk, maka dibekukan nanti hak transaksi dia. Harusnya kan asetnya dijual, rumahnya dijual untuk melunasi hutang. Bukan sih orang banyak hutang tapi jalan-jalan, beli HP baru, ya kan? Beli mobil baru. Wal maridul makhufu alaihi, orang yang sakit yang dikhawatirkan atasnya. Dikhawatirkan atasnya di sini maksudnya adalah sakit menjelang mati. Fima zada ala thuluth, ketika dia mentasarrufkan hartanya lebih dari sepertiga. Yang terakhir, yang keenam, wal abdul ladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah, budak yang tidak mendapatkan izin untuk melakukan perniagaan. Bagaimana kalau mereka berenam melakukan transaksi? Wa tasarrufus sabiyyi wal majnuni was safihi ghairu sahih. Transaksinya anak kecil, orang gila dan orang yang safih ghairu sahih, tidak sah. Wa tasarruful muflis, adapun orang yang bangkrut tadi, yasihhu fi dhimmatihi, sah transaksinya kalau fi dhimmatihi. Fi dhimmatihi itu artinya dijadikan sebagai tanggungan. Kalau dia sebagai pembeli berarti bayarnya nanti, kalau dia sebagai penjual ngasihnya nanti. Artinya tidak langsung menggunakan harta yang dia punya ketika itu. Duna a'yani malihi, tidak menggunakan hartanya yang ada ketika itu. Kenapa? Karena hartanya yang ada diblokir, dibekukan dalam rangka untuk melunasi hutang-hutangnya, maka dia tidak boleh menggunakan harta yang dia punya. Paham maksudnya? Paham nggak? Kalau nggak paham kita buatkan ilustrasinya. Pakai ini lagi. Dimas punya hutang 5 juta kepada Hanif, ya kan? Punya lagi hutang kepada Rocky. Berapa, Rok? 10 juta. Punya lagi hutang sama Saib. Berapa, Ib? 20 juta. Punya lagi hutang sama Umar. Berapa, Umar? 5 juta. Ya. Dan numpuk hutangnya nih. 30, 35, 40. Tambah lagi satu orang. Farid, punya hutang sama kamu berapa, Farid? 21 juta. Ini contoh ya Dimas ya. Jangan dipraktekkan. Udah, sampai Dimas ini betul-betul muflis dia. Jadi bangkrut, sudah terlalu banyak hutang. Nah, Dimas oleh pengadilan diputuskan kamu mahjur, blokir. Artinya apa? Transaksinya Dimas
Kalau menggunakan harta yang dia punya maka tidak sah. Tapi kalau dia bertransaksi bayarnya nanti, atau kalau dia sebagai penjual barangnya nanti, tidak masalah. Paham ya maksudnya ya? Halo? Paham gak nih? Halo? Wa tasarruful marid, tasarrufnya orang yang sakit menjelang mati tadi, fi ma zada ala thuluth, yang lebih dari sepertiga, mauqufun bergantung ala ijazati warathatihi min ba'dihi, terhadap perizinan atau pembolehan dari ahli warisnya setelah meninggal. Misalkan, jangan Dimas lah, Dimas masih lama insyaallah hidupnya. Misalkan ada namanya Abduh. Abduh dia punya harta senilai 150 M. Abduh jatuh sakit parah. Sepertinya kemungkinan besar sakitnya itu akan mengantarkan dia pada kematian. Maka Abduh hanya boleh mentransaksikan hartanya maksimal sepertiga. Berarti berapa? 50 M. Maksimal transaksinya 50 M. Kalau dia mau berwasiat maka maksimal 50 M. Kalau dia berwasiat, misalkan saya wasiatkan karena anak-anaknya nggak ada yang bakti sama dia, ya kan? Akhirnya kemudian hartanya diwasiatkan semuanya untuk Dimas, untuk melunasi utang-utangnya Dimas, kan? Akrab dengan Dimas. Saya wasiatkan harta saya untuk Dimas sebesar 100 M. Berarti lebih berapa dari jumlah maksimal? Lebihnya berapa? Lebihnya 50 M, karena maksimal 50. Sedangkan yang ditasarrufkan 100. Yang 50 langsung ketika dia meninggal maka menjadi miliknya Dimas sesuai dengan wasiat. Tapi kan wasiatnya 100, yang 50. Nah, ini topiknya. Yang 50 ini tergantung pada pembolehan ahli waris. Misalkan Abduh punya ahli waris 4. A, B, C, D. A tidak boleh, B tidak boleh, C tidak boleh, yang D boleh. Piye sancen aku tak tau ngurmati bapak kok teko rak popo. Berarti kalau dari 4 orang yang satu boleh, berapa persen? 4 orang berapa persen? 25%. Kan? Semuanya kan kalau 100 bagi 4 kan 25. 25 tidak boleh, 25 tidak boleh, 25 tidak boleh, 25 boleh. Berarti 50 miliar yang bergantung pada ahli waris dibagi 4. Paham maksudnya? Dibagi 4 sama dengan 12,5. Maka Dimas dapat tambahan 12,5 karena diizinkan sama D. Kalau semuanya tidak mengizinkan gimana? Tidak masalah. Berarti Dimas hanya dapat 50. 50-nya nanti dibagi sesuai dengan ketentuan faraid, pembagian untuk ahli waris. Paham belum? Terakhir, wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi. Tasarrufnya, transaksinya seorang budak yakunu fi dhimmatihi, menjadi tanggungan dia. Yutba'u bihi ba'da idkihi, bisa ditagih nanti setelah dia merdeka. Setelah merdeka. Jadi si penjual tidak boleh nagih kepada tuannya. Paham maksudnya? Perhatikan contoh kalau tidak paham. Abduh ini ternyata dia punya budak. Punya budak. Nama budaknya adalah MM. MM ini budaknya si Abduh. Abduh tidak pernah ngasih izin kepada MM untuk transaksi. MM membeli
iPhone 14 kepada siapa? Salah satu biasanya Rocky. Orang Batam kan dia. iPhone 14 berapa harganya? 20-an lah, 20 juta kepada Rocky. iPhone udah dikasih, si MM nggak bisa ngasih uang karena nggak punya duit, atau sudah ngasih duit ternyata duitnya adalah duitnya si Abdu boleh nagih 20 juta kepada Rocky loh. Saya nggak pernah ngasih izin kepada budak saya kok, balikan uangnya. Atau MM belum bayar kepada Rocky tidak bisa nagih kepada Abdu. Betul, kepada Abdu. Nagihnya harus kepada MM. Nanti setelah dia merdeka. Kasihan Rocky. Enggak kasihan, salahnya Rocky. Tahu MM ini budak, ngapain dia transaksi sama si MM? Dalam kondisi dia tidak tahu apakah MM sudah dapat izin dari si Abdu atau belum. Baik? Yakni, insyaallah pekan depan kita lanjutkan di pasal berikutnya. Dari bab khiyar, salam, rohen, sama hajar, ada yang masih mau didiskusikan, tafadhol kalau ada. Ya khalas, idza maafi, yakfi. Spidol kita habis ya. Biasanya diisi ulang atau beli baru? Diisi ulang. Begitu kalau maafi, nah tatim bitu kafaratul majlis. Subhanakallahumma. 1 2 3 4 5 6 12. Antum 14 kurang 2. Yang 2 kemana? Sama sakit, Andres? Siapan ya? Kapan rencana? Rabu depan? Alhamdulillah. Lah Nafi kapan? Yori? Jus 3 ya? Esok jus 3. Sudah gugur 1, masih 14, jangan sampai ada yang gugur lagi. Ya. Jangan sampai ada yang gugur lagi. Saling menjaga, tapi saling menjaganya dalam arti yang positif, jangan saling menjaga dalam arti yang negatif. Paham ya maksud saya ya? Saling menjaga dalam arti negatif itu apa? Borok-boroknya ditutupi semua. Nah, itu enggak boleh. Enggak gitulah. Gitu. Yakfi? Nah, tatim bitu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.